Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 21 Februari 2022 pukul 19.37 menit ya. Jadi kita akan bahas Indorama ya guys ya. Nah, Indorama gue cerita sedikit di tahun 2022 kuartal 1 gue waktu belum jadi YouTuber, gue udah mantau saham ini sebenarnya. Kemudian kuartal 2 itu kan kinerjanya bagus ya, valuasinya murah, cuman kurang liquid aja. Gua menganggap saham ini, wah ini lagi murah ini dan kinerjanya bagus. Nah, bahkan saudara gue juga sempat nanya, masuk Indorama kali ya. Dan lu juga kalau misalkan melihat di YouTube lain, kemudian di media sosial lain, itu banyak yang mengatakan harga Indorama sebenarnya bisa mencapai 15.000 per lembar atau bahkan lebih dari 20.000 per lembar. Seperti itu guys. Jadi memang kinerjanya di kuartal 1 dan kuartal 2 2022 itu bagus banget. Cuman waktu gue pengen masuk ya pertama nggak liquid ya guys ya. Pas gue pengen masuk gue kok jadi ragu ya guys ya. Jadi memang betul kinerja di tahun 2022 kuartal 1 dan kuartal 2 itu bagus. Dan dia kan tekstil ya guys ya, bahan baku harusnya nggak terlalu masalah dah dengan inflasi ya. Kan inflasi akhir-akhir ini tinggi tuh, harusnya ini nggak terlalu masalah si Indorama ini. Nah, yang pertama tadi ragu, yang kedua kenapa alasan gua, yang pertama tadi soal apa namanya, apa sih tadi tuh, yang pertama lupa dah gua. Nggak liquid, nggak liquid. Yang kedua adalah gue jadi ragu. Ragunya gara-gara kenapa? Kinerja dari Indorama di tahun 2000, lu jangan coba lihat di tahun 2022 aja guys. Lu lihat tahun 2021, 2020, 2019. Itu kinerjanya nggak stabil. Jadi kadang labanya tinggi, kadang labanya rendah, bahkan rugi. Kalau misalkan sahamnya labanya menurun masih mending. Ini kadang-kadang rugi malah guys. Dalam perkuartal, dari kuartal 1 ke kuartal lainnya tiba-tiba jadi rugi. Lu lihat aja di tahun 2019 juga mengalami hal seperti itu. Dan di tahun 2020 ya guys ya. Jadi yang kedua alasannya adalah ini kok kinerjanya nggak konsisten ya. Gue jadinya ragu. Yang ketiga soal dividen. Betul, kalau misalkan dilihat dari dividen, dia kan, kalau misalkan lu lihat di EPS kuartal pertama itu dia mendapatkan 745 perak. Itu gede guys. Kalau disetahunkan kan bisa di atas 2000. Waktu itu harganya masih 5000. Jadi pernya itu sangat rendah, cuman 1,7 kali. Dan kalau misalkan harga si Indorama mencapai 2000 guys ya, EPS-nya Indorama mencapai 2000, harga 10.000 per lembar, 15.000 per lembar itu termasuk murah dan termasuk masuk akal. Sebenarnya seperti itu. Akhirnya makanya di sosial media, di YouTube lain ada yang menyebutkan bahwa waktu gue belum jadi YouTuber ya, ada yang menyebutkan bahwa Indorama bisa sampai 15.000, bisa sampai 22.000, ya lu bisa carilah. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan bahwa Indorama di harga 8.000, 10.000 itu masih murah. Dilihat dari dividen, potensi dividen. Nah, sekarang Indorama di kuartal 4 tiba-tiba rugi, ya kan? Jadi memang kalau dilihat dari beban pendapatannya, dia naiknya dibanding kuartal sebelumnya, di kuartal 3 naiknya 28%. Sedangkan pendapatannya sendiri, bebannya itu kan naik 28%, pendapatannya sendiri cuma naik 23%. Ini berbanding dengan tahun 2021. Jadi lu perhatikannya di sini guys. Tahun 2021 itu hampir nggak ada masalah di kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun 2021. Lu bisa lihat di beban pokok pendapatan sama di pendapatan, itu aja, di situ aja. Karena sebenarnya gue melihatnya masalahnya di situ. Tahun 2022 kuartal keempat itu kan pendapatannya 936 miliar. Tahun 2022 beban pokok pendapatannya 855 miliar. Tahun 2021 kuartal keempat pendapatannya 884 dengan bebannya 754. Jadi jomplang, yang tadinya di kuartal 4 2021 dan kuartal 4 2022 jomplang. Laba kotornya jadi 80 juta US dollar. Kemudian di tahun 2021 dia 129 juta US dollar. Padahal di kuartal ketiganya nggak ada masalah. Tahun 2022 89 juta US dollar. Tahun 2021 87 juta US dollar. Jadi nggak ada masalah sampai kuartal ketiga 2021 dan 2022.
Permasalahannya adalah ya di kuartal 4 2022 tiba-tiba labanya anjlok, dan itu disebabkan oleh beban pokok pendapatan yang tiba-tiba melesat menjadi 855 juta US dollar. Sebenarnya naiknya juga nggak terlalu signifikan sih, tapi kalau misalkan lu bedah guys ya, yang cukup naik signifikan adalah pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ya guys ya. Nah, pembelian bahan bakunya itu naik sekitar 100 juta US dollar. Yang tadinya di tahun 2021 dia naik, dia nilainya adalah 519 juta US dollar, tahun 2022 menjadi 614 juta US dollar. Dia jadi naiknya sekitar berapa tuh? 90 juta US dollaran lah kalau dihitung lah ya. Nah, di tahun 2021 dia juga membeli bahan baku dari PT Ineos, sama dari PT Ineos dan PT IP. PT IP ini masih grupnya Indorama juga, jadi masih pihak berelasi. PT IP itu PT Indorama Petrochemicals. Di tahun 2022 yang menyebabkan bahan baku yang digunakan itu pembeliannya jadi langsung 614 juta. Ya dia ada beli dari PT Ineos, kemudian dari PT IP juga, kemudian dari ISN. ISN ini juga pihak berelasinya Indorama, IRS Universal Pte Ltd. Jadi ya cukup banyak, lebih dari 30% pembelian bahan bakunya ya, dari Ineos, dari ISN, dari PT IP, yang mana ISN sama PT IP juga masih grupnya pihak berelasi dari si Indorama itu sendiri. Jadi ya gimana ya, kan gini guys, saham kalau kita sudah tahu industrinya, kemudian kita sudah mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara, kita sudah harusnya bisa memproyeksikan saham ini akan kemana. Contoh gini, Bluebird atau IPCC atau IPCM. Jadi ketika pandemi kan banyak yang berhenti, sektor-sektor transportasi, WH gitu ya. Ya rugi, itu kondisi yang wajar. Justru kalau misalkan dia untung, itu perlu dipertanyakan apa nih yang dilakukan oleh perusahaan transportasi di saat orang lagi pandemi nggak boleh keluar rumah malah tetap untung. Itu justru jadi pertanyaan. Tapi WH sama Bluebird ini kan mengalami penurunan, bahkan Bluebird itu rugi. Itu pandemi, itu hal yang wajar. Ketika sudah selesai pandeminya, ya sudah, mereka mencatatkan keuntungan gitu loh. Nah, sekarang kita itu transportasi ya, kemudian batu bara. Ketika harga batu baranya tinggi ya perusahaan batu bara untungnya gede. Kemudian ketika harga batu baranya mulai turun, ya EPS batu bara jadi rendah. Ya segampang itu sebenarnya melihat industri kaitannya dengan sebuah kinerja perusahaan. Segampang itu ya. Ya gak gampang sih, tapi paling tidak kita bisa memproyeksikan kan. Nah, INDR ini agak lain. Ya kalau misalkan lu ada yang kerja di Indorama, mungkin lu boleh komentar ya guys ya, boleh berbagi informasi. Indorama ini agak lain. Gue agak sulit menerka kapan harusnya Indorama ini dia labanya gede, kapan dia harusnya dia mengalami kerugian. Betul, memang akhir-akhir ini inflasi tinggi. Tapi di tahun 2019 juga inflasinya nggak terlalu tinggi kan sampai sekarang, dan dia mengalami kerugian juga. Dan Indorama ini seharusnya tidak terlalu terdampak dengan inflasi. Adapun apabila si Indorama terdampak inflasi, seharusnya mungkin labanya turun aja gitu loh, nggak nyampe rugi begini. Ini sampai rugi guys. Coba lu perhatikan yang tadinya laba kotornya di tahun 2022 kuartal 3 itu 89 juta US dollar. Ternyata di tahun 2022 kuartal 4 jadi 80 juta US dollar. Artinya kan malah berkurang. Sama seperti laba bersihnya yang tadinya di tahun 2022 57 juta US dollar, malah di tahun 2022 kuartal 4 dia malah jadi 42 juta US dollar. Kursnya memang masih nggak terlalu jauh ya, 15.700, 15.200, 14.000. Betul memang ada kerugian selisih kurs ya, tapi nominalnya tuh nggak terlalu besar. Jadi sebenarnya intinya adalah Indorama ini sulit diterka sebenarnya kinerja laba bersihnya. Dan itu adalah alasan kedua kenapa gue nggak masuk Indorama. Nah, teman gue juga mengatakan, teman diskusi gue juga mengatakan bahwa Indorama ini yang mengetahui kinerjanya adalah si ownernya sama si Tuhan yang tahu. Jadi seperti itu aja guys. Itu cuman bercandaan aja ya, tapi itu menggambarkan bagaimana sulitnya menerka memproyeksikan
kinerja dari Indorama itu sendiri. Kemudian yang ketiga ya tadi dividen. Betul, dia kalau misalkan membagikan dividen dari IPS yang sekarang aja 1000 kan IPS-nya. Dia membagikan 500 kalau 50% seperti tahun 2021, sekarang masih lumayan kan, masih bisa lebih dari 5% dividen yield-nya. Tapi di tahun 2020 dan 2019 dia nggak bagi. Padahal di tahun 2019 juga IPS-nya lumayan, di tahun 2020 juga dia masih untung dan nggak bagi juga. Jadi polanya si INDR ini sebenarnya INDR nanti di tahun 2022 bagi dividen nggak sih? Itu yang akhirnya gue juga jadi ya akhirnya nggak masuk lah. Dan betul akhirnya Indorama di kuartal 4 kan labanya jeblok banget tuh. Ini banyak yang jualan guys di hari ini karena ARB kan sahamnya Indorama itu sendiri sampai ARB. Ya banyak yang jualan, gua rasa banyak yang kecewa, banyak yang kaget. Gitu. Ya paling itu aja guys ya. 3 alasan kenapa gua akhirnya memutuskan nggak masuk Indorama di tahun 2022 kemarin. Yang pertama adalah dia nggak liquid. Yang kedua, kinerjanya susah diterka, susah diproyeksikan ya. Kadang untung, kadang rugi, nggak cuma turun, rugi ini. Yang ketiga ya dividennya juga nggak konsisten dari tahun 2019-2020 dia nggak bagi, 2021 bagi, kita nggak tahu 2022 dia bagi atau enggak. Gitu. Paling itu aja guys, dan untuk kesimpulannya saham ini tunggu jatuh aja dulu. Begitu aja. Tunggu jatuh, tunggu valuasinya sangat murah sekali baru masuk. Kalau memang mau masuk ya, tapi kalau gua enggak ya karena itu tadi 3 alasan tadi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.